Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita adalah saat ini adalah pesan semesta untuk kebahagiaanmu di tahun 2024 nanti. Kira-kira bagaimana untuk menjemput kebahagiaan dan apa yang harus kamu lakukan dan apa yang terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Pesan semesta untuk kebahagiaan atau meraih kebahagiaan atau menyambut kebahagiaan di tahun depan, yaitu tahun 2024. Apa yang harus Gemini lakukan? Gemini. Oke. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu ataupun yang terjadi nanti di tahun 2024, di sini ada strike. Kamu itu harus tegas. Saya lihat di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkanmu nanti atas kebaikanmu. Ataupun mungkin kondisinya memandang enteng kamu. Ya, kamu jangan mau terlihat lemah dengan orang-orang toksik. Ataupun jangan terlihat lemah karena gengsi. Kamu harus kuat. Kalau kamu lemah, ya jiwamu tidak berbahagia. Kenapa? Karena kamu ditindas kan? Kenapa bisa ditindas Kak Ica? Ya karena kamu lemah. Tidak ada perlindungan untuk dirimu. Makanya semesta mau sampaikan kepadamu, kamu harus tegas, tetapi jangan otoriter. Ya, kalau macam contohnya kamu udah tahu bahwa orang itu toksik, ya sudah jangan dekat-dekat di situ. Kenapa? Pada suatu saat ya kamu tidak bergabung dengan mereka, mereka akan jadi toksik untuk dirimu, mereka akan cerita kamu, di mana pada saat bersamamu mereka cerita orang. Tetapi pada saat kamu tidak bersamanya, ya jangan pernah marah kalau suatu saat nanti mereka menceritakan kamu. Kenapa? Karena kamu kan ada di lingkungan itu. Berarti kamu mengizinkan mereka untuk datang menyakitimu. Ataupun contoh, yuk kita jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Oke, jalan-jalan. Tetapi kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu hanya benalu, ngapain? Ujung-ujungnya keluar duit. Bukan untuk kamu sepenuhnya, malah untuk mereka. Apalagi kalau kamu punya anak, ya kamu prioritaskan dulu anak kamu. Ya. Jangan pernah merasa sendiri. Karena saya takut nanti kesepian Kak Ica, jadi saya harus dengan orang-orang itu. Kamu ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dengan cara apa Kak Ica? Ya dengan cara melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ya, terkadang kamu takut sendiri, padahal sebenarnya sendiri lebih indah. Kita yang bisa mengatur diri kita bisa lebih memperhatikan diri kita. Ketimbang dengan orang toksik yang hanya membuat kita sakit hati, membuat kita tidak nyaman, dan was-was. Oke, berikutnya di sini ada The High Priestess. Di mana semesta mau sampaikan kepadamu bahwa logikamu bermain, tetapi juga hatimu bermain. Di mana hati dan logika harus seimbang. Terkadang kamu empatinya tinggi, makanya tadi saya bilang mereka dapat membuat kamu kesannya tuh berbuat seenaknya kepada kamu. Kenapa? Karena kamu terlalu empati, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, sedangkan dirimu korban. Ini 2024 loh, masih terbawa dari 2023 ke 2024 loh.
Bayangkan, sebenarnya kamu berubah. Bukan berarti kita bilang kita nggak punya empati, no, tetapi perlindungan untuk diri kita dulu. Kita lihat orangnya siapa. Ini kan orangnya kamu udah tahu bahwa orang toksik, tapi kamu di situ terus. Ataupun mungkin kondisinya pasangan saya kok begini ya Kak Ica, pasangan saya, karena saya lihat sini juga ada pasangan. Kamu bertahan untuk orang yang tidak memberikan kontribusi sama seperti dirimu. Ya, kamu memberikan kebahagiaan untuk dia tapi dia semena-mena, tidak melihat dari dirimu, ya, tidak membuatmu bahagia, hanya datang sesuka hati, pergi sesuka hati, tanpa melihat dari sisi hatimu. Kamu tersinggung, kamu sepi, kamu bahagia tidak. Kamu tuntut dia untuk berubah. No, dia gak mau berubah. Kita gak usah menuntut siapapun berubah. Kenapa? Karena kalau dari diri dia tidak mau berubah, ya jangan. Kamu yang harus bisa menentukan sikap untuk dirimu sendiri. Ini yang semesta mau sampaikan. Jangan pernah menuntut si A, si B, si C untuk berubah demi kamu. Kalau memang dirinya gak mau berubah. Tapi buatlah dia supaya dia sadar akan dirinya. Dengan cara ya kamu menarik diri, tidak terlalu dekat dengan dia kalau dia salah, tetapi juga tidak menanggapi. Kalau kita menanggapi kan berarti mengizinkan mereka untuk berbuat itu lagi kepada kita. Diam aja. Atau mungkin kalau dibilang ya kamu pergi, supaya itu teguran buat dia. Oh kenapa ya dia pergi? Dia gak suka saya ya? Gak usah kamu tegur, kamu tuh menyakiti aku, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Gak usah, diam aja. Ambil tindakan untuk dirimu, untuk proteksi untuk dirimu, perlindungan untuk dirimu. Dia sadar dan tidaknya biarkan dia yang berpikir sendiri. Kalau dia tidak sadar-sadar, ngapain kamu mau berdekat-dekat dia? Iya kan? Jadi kita terus berpikir untuk diri kita, bukan hanya berpikir untuk orang lain menjadi hebat, menjadi baik, menjadi ini, menjadi itu. Yang mana dirinya aja merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat dan tidak mempunyai salah. Jadi kita yang tahu, oh ternyata saya gak suka dia, saya gak nyaman. Ya sudah, berarti kamu yang harus mengambil keputusan untuk dirimu, bukan suruh dia berubah. Ini terkadang salah, kamu menuntut orang itu berubah, sedangkan dia merasa tidak salah. Kok dia egois Kak Ica? Ya itu karena karakter dia. Kita bicara watak. Ya, jadi untuk memberi kebahagiaan untuk dirimu di tahun 2024, proteksi untuk dirimu, kebahagiaan untuk dirimu, lebih mengenal dirimu. Jangan lebih mengenal orang lain, memberikan yang terbaik untuk orang lain, dirimu aja gak beres. Bagaimana kamu bisa bahagia? Gak bisa. Ya. Di sini ada King of Wands ya. Jadilah orang yang bijak. Ya, bijaksana nih artinya kamu tahu bahwa ini yang harus didahulukan dan ini yang harus dipending atau bahkan ini yang harus dipending cancel kan, dan ini yang harus kita nggak usah lakukan lagi, kita buang, kita nggak lakukan ini. Ya, semesta mau sampaikan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dari dirimu, untuk dirimu, ya kamu harus bijaksana. Bijaksana dengan siapa Kak Isya? Dengan dirimu pertama dan orang lain. Jangan hanya mau menuntut orang lain berbuat yang terbaik untukmu, tapi kamu tidak berbuat yang terbaik untuk orang lain juga. Tapi kalau seandainya orang lain itu tidak berbuat baik kepadamu, ya kamu juga harus bisa, bukan membalas, tetapi menghindar. Kita ranahnya bukan membalas ya. Karena kalau kamu di sini membalas, berarti kamu sama saja mengizinkan mereka atau ya mengizinkan Tuhan untuk memberikan karma kepada kamu. Karena ranah kamu itu bukan membalas, ranah kamu itu belajar. Ya. Untuk bicara balas membalas itu bukan untukmu. Ya biarlah semesta yang akan membalas, atau kalau dibilang berikan teguran kepada mereka dengan cara semesta. Kamu gak usah mengotori tanganmu, mengotori pikiranmu, mengotori lidahmu untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Jadi seperti gitu ya, harus bijaksana untuk diri sendiri. Jangan bijaksana pada orang lain, dirimu sendiri pelin-pelan ya. Kebanyakan begitu kan. Dirimu ke orang kata-katanya bijaksana, sedangkan sikap untuk diri sendiri pelin-pelan, bingung. Ya, harus bisa lebih up untuk diri sendiri dulu baru memikirkan yang lain. Ini kebanyakan kamu memikirkan yang lain. Urus orang lain padahal dirimu aja enggak keurus. Bagaimana kamu bisa berbahagia? Ya, tuh di sini Ace of Cups, raih apa yang kamu inginkan, raih mimpimu. Terkadang aduh Kak Ica kayaknya enggak mungkin, ini mustahil. Ya, jangan. Apa yang kamu inginkan itu yang kamu gapai.
Jangan bilang ini mustahil, berarti kamu memang tidak menginginkannya. Tetapi kalau kamu ingin, ada tindakan, ada action, memikirkan bagaimana caranya supaya bisa dapat mewujudkan cita-citamu itu. Jangan langsung putus asa. Ya, semesta mau sampaikan kepadamu, raihlah apa yang kamu inginkan. Ingat ada semesta, ingat ada Tuhan yang melindungimu. Ya, selama itu yang baik untukmu dan kamu tidak pernah merugikan siapapun, kamu ada action, ada tindakan, pasti semesta akan memberikan jalan keluarnya. Yang penting kamu jalan dulu. Ya. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Nah itu. Terkadang kamu, aduh saya kayaknya kurang pantas, saya kurang ini, saya kurang itu, ya sudah. Bagaimana mau berkembang? Saya lihat di sini ada mimpi-mimpi kalian yang belum terwujud di tahun 2023. Ya, akhirnya kamu putus asa dan udah deh. Kamu lanjut dibuktikan bahwa di 2024 saya mampu, saya bisa wujudkan itu. Ya. Terlepas dari orang-orang yang pernah menyakitimu, buktikan bahwa mereka salah terhadapmu. Saya bisa kok, di tahun 2024 saya akan buktikan bahwa saya mampu. Berada di kakiku sendiri tanpa ada orang lain. Ataupun mungkin kondisinya saya bisa berhasil. Yang dulu mungkin mereka campakkan kamu, ataupun mungkin mereka pandang enteng kamu, buktikan bahwa saya mampu, saya bisa. Saya buktikan bahwa apa yang kamu pikirkan tentang saya itu salah. Ya, raih cita-citamu yang tertunda, keinginanmu yang tertunda. Ya, contohnya saya mau liburan, ya liburan aja. Aduh, uangnya belum cukup yang ini, ya tabung. Ada planning. Terkadang kamu udah tabung uang, ujung-ujungnya karena kamu kasihan si A, si B, si C yang mana pada saat dulu belum tentu kasihan kamu bantu. Ya nggak apa-apa, kita bantu. Tetapi kan hati kita senang dulu. Kita membantu orang itu kalau kita senang ya, bukan karena terpaksa. Itu tidak akan, ya namanya kalau dibilang kita harus ikhlas. Kalau kita terpaksa ya percuma aja. Ya, ini kebanyakan kamu terpaksa. Kenapa? Karena harga diri. Akhirnya dirimu yang korban. Bener kan? Makanya tadi semesta mau bilang, kamu harus tegas untuk berkata tidak, menolak. Untuk proteksi untuk dirimu, supaya dirimu lebih berbahagia. Jangan kamu diintimidasi, kamu jangan dimanfaatkan. Kamu jangan hanya di tempat persinggahan saja. Tetapi memang betul-betul mereka menginginkan akan kehadiran kamu. Bukan karena ada apanya kamu, tapi memang betul-betul karena mereka mengingini kamu hadir bersama mereka. Seperti gitu. Dan terakhir, tuh ya, Page of Pentacles. Rezeki kamu udah ada. Tinggal kamu mau meraihnya tidak. Nah ini sama ya dengan Ace of Cups. Apa yang kamu inginkan pasti terwujud kalau ada action. Nah ini sama, rezeki udah ada. Sekarang kamu mau ngambilnya tidak. Mengambil ini kan ada action. Caranya bagaimana? Ya terserah, rezeki kita kan beda-beda. Apalagi kalau kamu di sini ya, banyak Gemini, caranya berbeda-beda. Kamu mau untuk menjemput rezeki, silahkan personal reading kalau untuk pribadi ya. Ini saya cuma bilang kata kuncinya bahwa rezeki kamu akan sudah ada, sudah disediakan semesta di 2024. Sekarang Gemini mau ambil tidak? Mau meraih itu tidak? Meraihnya dengan action. Actionnya gimana? Gerak. Makanya tadi saya bilang kamu harus lebih mengenali dirimu sendiri. Setelah kamu mengenal dirimu sendiri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya kan? Contohnya saya nih maunya, saya bahagia nih kalau saya pergi ke toko A untuk membeli barang A, ini contoh ya. Ya kamu tahu bahwa ternyata saya mau tujuannya nih mau membeli barang A. Supaya saya bahagia. Ya berarti saya harus pergi ke toko A karena di toko B, C, D, E, F, G nggak ada. Gitu. Harus tahu tujuannya, harus tahu apa yang kita mau dan tujuannya kemana dulu. Ya, jangan malah saya mau ke toko, saya tahu di toko saya mau beli barang A, tapi saya mau cari dulu di toko B, C, D, E, F, G, ujung-ujungnya uangnya udah habis beli barang yang tidak penting. Pas kamu ke toko A, kan biasanya seperti gitu, kita cuci mata dulu, kita ke mall A, ke mall B, ke mall C, barangnya ada di mall A, ini contoh ya. Tapi nanti kita cek-cek dulu di toko, biasa kan orang bilang gitu kan, cek-cek harga gitu. Cek-cek harga dapat nggak rasa, ujung-ujungnya kelap mata ya, beli yang lain, uang habis, sampai di toko A, mall A, barangnya nggak kebeli. Kenapa? Uangnya udah habis. Fokus pada apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu inginkan ada di toko A, ya di toko A aja, nggak usah ke toko B, C, D, F, G atau mall A, mall B. Kamu langsung ke mall A, jangan ke mall B, C, D, F, G. Ujung-ujungnya rugi di waktu, tenaga, biaya. Dapatnya apes.
karena dapat barang yang tidak kamu inginkan, atau bahkan mungkin habis percuma saja duitmu karena capek di jalan, beli bensin, beli makanan, beli minuman, habis. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu. Nah, ini semesta mau sampaikan. Harus tegas dalam mengambil keputusan, berani melangkah, dan berani berkata tidak kalau ada ajakan yang menyimpang. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi untuk kebahagiaan di 2024 yang harus kamu lakukan, harus tegas ya. Harus bisa lebih proteksi harus bisa memberikan perlindungan pada dirimu. Harus juga bisa menyayangi dirimu, mencintai dirimu ya. Harus bijaksana untuk dirimu. Ini dirimu semua nih. Ya, saya lihat di sini ya. Yang semesta mau sampaikan, fokus pada dirimu di tahun 2024. Raih cita-citamu yang selama ini tertunda. Ya, dan gapailah rezekimu, gapailah kebahagiaanmu. Jangan tunggu orang yang membahagiakanmu. No, itu bonus. Tetapi kamulah yang harus bisa membahagiakan dirimu, mencintai dirimu sendiri, dan memaafkan dirimu sendiri. Orang datang membahagiakan kamu itu bonus. Ibaratkan jangan berharap orang lain untuk datang membahagiakanmu. Jadi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Dan kalau untuk keuangan ataupun apapun sudah ada. Tinggal kamu mau meraih tidak. Meraihnya dengan cara apa? Dengan caramu. Dengan caramu. Karena kamu diberikan akal pikiran kan. Dipakai untuk berpikir. Mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Supaya kebahagiaan atau target atau yang kamu inginkan itu bisa diwujudkan, bisa kamu raih. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan jauh lebih baik, lebih berbahagia, dan lebih sejahtera untuk kalian para Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.